Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanida Ayu Lestari dengan NIM 234201424. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik. Yang pertama, di mana di sini ada latar belakang yang di mana perkembangan fisik adalah aspek penting dalam bidang psikologi perkembangan yang mencakup pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh manusia dari bayi hingga dewasa. Proses ini tidak hanya melibatkan perubahan fisik seperti berat badan, tinggi badan, dan perkembangan motorik, tetapi juga mencakup perkembangan otak dan saraf. Di sini juga ada beberapa rumusan masalah yang di mana ada yang pertama ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik pada anak dan remaja. Yang kedua, bagaimana perubahan fisik yang terjadi selama masa pubertas mempengaruhi kesehatan mental dan emosional individu seseorang. Yang ketiga, apa peran perkembangan motorik dalam mendukung keterampilan sosial dan kognitif pada anak-anak. Yang ketiga, ada tujuan penelitian yang dimana satu ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang kedua, mengeksplorasi dampak perubahan fisik selama pubertas. Yang ketiga, menilai perkembangan motorik. Yang keempat, membandingkan perkembangan fisik antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kelima, menangani tantangan dalam penyesuaian diri. Dan ada juga manfaat penelitian. Yang pertama ada pemahaman yang lebih dalam tentang perkembangan fisik. Yang kedua ada panduan untuk intervensi dan dukungan. Yang ketiga meningkatkan kesadaran tentang dampak perubahan fisik. Yang keempat informasi untuk kebijakan kesehatan dan pendidikan. Yang kelima dasar untuk penelitian dan yang terakhir menangani isu sosial dan kultural. Pembahasan yang pertama yaitu di sini ada maturasi. Maturasi adalah proses biologis yang mengacu pada pertumbuhan fisik dan perkembangan sistem tubuh yang terjadi secara bertahap dan terprogram. Ada beberapa tahapan maturasi yaitu yang pertama ada pada saat masa bayi yang dimana pada tahap ini terjadi pertumbuhan yang sangat cepat dalam hal tinggi badan dan berat badan. Yang kedua ada masa kanak-kanak yang dimana pertumbuhan menjadi lebih stabil tetapi perkembangan motorik kasar dan motorik halus terus meningkat. Yang ketiga ada masa remaja yaitu terjadi lonjakan pertumbuhan yang drastis termasuk perubahan hormonal yang mempengaruhi perkembangan seksual. Ada juga faktor yang mempengaruhi maturasi. Yang pertama ada faktor genetik. Yang kedua ada faktor lingkungan. Yang mempengaruhi faktor genetik itu menentukan waktu dan pola pertumbuhan termasuk tinggi badan dan perkembangan seksual. Yang kedua faktor dari lingkungan yaitu nutrisi, aktivitas fisik, dan pengalaman sosial yang juga berperan dalam mendukung atau menghambat proses maturasi. Di sini juga ada perkembangan otak dalam perkembangan fisik, yang dimana perkembangan otak itu merupakan aspek krusial dari perkembangan fisik yang terjadi dari masa bayi hingga remaja. Tak berkembang dengan pesat terutama pada tahun awal kehidupan dan terus mengalami perubahan yang signifikan yang mempengaruhi kognitif, motorik, dan emosional. Ada juga beberapa struktur otak yang sangat penting. Yang pertama ada korteks prefrontal, yaitu berperan dalam fungsi eksekutif seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian impuls. Area ini terus berkembang hingga usia dewasa awal. Yang kedua ada limbic system, itu terkait dengan emosi dan motivasi. Perkembangan sistem limbik berperan penting dalam pengalaman emosional remaja. Yang ketiga ada hipokampus, yaitu terlibat dalam pembelajaran dan memori. Perkembangan hipokampus yang sehat penting untuk kemampuan kognitif. Dampak perkembangan otak terhadap perkembangan fisik dan psikologis. Perkembangan otak yang sehat mendukung perkembangan fisik yang seimbang, misalnya kemampuan motorik yang baik bergantung pada integrasi antara fungsi otak dan perkembangan fisik. Selain itu, perkembangan otak mempengaruhi aspek psikologis termasuk emosi, perilaku, dan interaksi sosial. Remaja yang mengalami perkembangan otak yang optimal cenderung memiliki kemampuan untuk mengelola stres dan tantangan emosional yang lebih baik. Ada beberapa faktor-faktor lingkungan dan genetik dalam mempengaruhi perkembangan fisik. Faktor-faktornya yaitu faktor genetik. Yang pertama ada pewarisan genetik, yang dimana genetik itu menentukan potensi menentukan individu, termasuk tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Karakter fisik seperti warna mata, warna kulit, dan bentuk tubuh juga dipengaruhi oleh faktor genetik.
Yang kedua ada pengaruh terhadap perkembangan otak. Genetik berperan dalam perkembangan struktur otak dan fungsi kognitif. Misalnya beberapa gen dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan neuron dan pembentukan sinapsis. Yang ketiga ada resiko penyakit. Faktor genetik juga dapat menentukan kerentanan terhadap kondisi medis seperti gangguan metabolik atau kelainan genetik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Yang kedua ada faktor lingkungan. Nutrisi. Yang pertama itu ada nutrisi. Nutrisi yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan fisik yang optimal. Gizi yang baik mendukung pertumbuhan tulang dan kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua ada lingkungan sosial. Interaksi sosial dan dukungan emosional dari keluarga dan teman dapat mempengaruhi perkembangan fisik. Lingkungan yang positif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi anak untuk aktif secara fisik. Mungkin yang terakhir ada kesimpulan yang dimana perkembangan fisik anak dan remaja adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Maturasi fisik yang mencakup pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan perubahan proporsi tubuh berlangsung melalui berbagai tahapan dari masa kecil hingga remaja. Faktor genetik memberikan dasar bagi potensi pertumbuhan individu yang mempengaruhi karakter fisik dan perkembangan otak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang perkembangan fisik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.